perang Ahzab karena waktu itu sejumlah kelompok manusia, sejumlah kabilah-kabilah datang ke Madinah. Mereka ini semuanya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, hendak memerangi Rasulullah para sahabat di Madinah. Nah, karena kumpulan mereka itu disebut sebagai Ahzab, kelompok-kelompok, maka disebutlah dengan perang Ahzab. Disebutlah dengan perang Ahzab. Dan perang Ahzab secara khusus Allah bicarakan di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam mushaf kita bisa kita lihat itu ada satu surat namanya surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Disebut dengan surah Al-Ahzab karena di dalam surat tersebut di beberapa ayat Allah singgung petilan-petilan peristiwa yang ada dalam perang Al-Ahzab. Yang terjadi di dalam perang Al-Ahzab. Dan memang diantara yang kita dapat di dalam Al-Quran seperti itu. Kejadian perang ini Allah singgung secara khusus di surat ini. Kejadian perang itu Allah singgung secara khusus di surat itu dan seterusnya. Kayak misalnya perang Badar. Banyak Allah singgung cerita tentang perang Badar di surat Al-Anfal. Lalu perang Uhud. Allah singgung secara khusus. Beberapa peristiwa di perang Uhud di surat Ali Imran. Nah ini perang Al-Ahzab. Allah singgung beberapa kejadiannya di surat Al-Ahzab. Dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Baik, coba sekarang santri lama. Kalau perang, kalau pengepungan Bani Nadir disinggung oleh Allah di surat apa? Hah? Tuh. Susah ya kalau nggak nyebut nama. Nah, itu. Ya. Di surat Al-Hasyr. Di pengepungan Bani Nadir, pengepungan Yahudi Bani Nadir atau pengusiran Yahudi Bani Nadir Allah sebutkan di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr. Dan Ibnu Abbas sendiri, beliau menyebutkan bahwa surat Al-Hasyr, sebagaimana yang dinamakan dalam mushaf kita itu punya nama lain. Punya nama lain. Jadi Ibnu Abbas menamai surat Al-Hasyr, menyebut surat Al-Hasyr dengan surat Bani Nadir. Surat Bani Nadir. Karena memang banyak ayat di surat itu menyinggung tentang kelakuan Bani Nadir. Bagaimana mereka diusir. Dan pasti ulah orang-orang munafik yang waktu itu bermain. Allah singgung juga di surat Al-Hasyr. Allah singgung juga di surat Al-Hasyr. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi terkadang dinamai dengan yang seperti itu. Sesuatu yang mencolok yang terjadi di perang tersebut. Baik. Nah, ini pola penamaan perang-perang di zaman Rasulullah SAW. Perang Al-Ahzab yang mesti kita ketahui juga sering disebut dengan nama perang Khandaq. Perang Al-Ahzab juga disebut dengan nama lain yaitu perang Khandaq. Khandaq ini artinya parit. Khandaq artinya parit. Maksudnya parit di sini parit besar. Parit besar yang panjang, kemudian lebar dan dalam. Dan dalam. Jadi bukan semacam parit atau got yang ada di depan rumah kita. Tapi ini parit yang dalam gitu. Kalau masuk ke sana, untuk naik ke atas itu susah. Kemudian kalau misalnya pakai hewan tunggangan dipacu untuk melompatinya itu belum tentu selamat. Bisa jadi nggak nyampai. Dan kemudian panjang. Karena parit ini digali di perbatasan utara kota Madinah, di sebelah utara kota Madinah. Sehingga kota Madinah waktu itu dari ujung ke ujung di sebelah utara itu ada parit yang dalam, kemudian yang lebar. Yang menghalangi musuh untuk masuk ke kota Madinah. Jadi ini nama lain perang Al-Ahzab. Jangan sampai lupa itu nama perang
Al-Ahzab, perang Khandaq. Baik. Nah, sekarang kita lihat perang Ahzab atau perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jadi kalau misalnya disebutkan bulan Syawal, berarti tidak jauh waktunya dari Idul Fitri. Jadi kita bayangkan Rasulullah dan para sahabat baru saja selesai beridul Fitri. Baru saja selesai berhari raya. Beberapa hari setelah itu, tiba-tiba datang musuh. Terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan memang yang namanya perang itu tidak mengenal waktu. Yang namanya perang di zaman Rasul waktu itu tidak mengenal waktu. Bisa terjadi di bulan Ramadan, bisa terjadi di bulan Syawal, bisa juga terjadi di bulan Muharram. Coba ngeliatin apa itu yang pojok? Coba sebutin perang di zaman Rasulullah yang terjadi di bulan Muharram. Ingat, bulan haram itu ada 4. Santri baru jangan sampai lupa nih. Bulan Muharram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, sekarang ada perang yang terjadi di bulan Muharram. Salah satu bulan dari bulan-bulan haram. Ada satu perang di zaman Rasulullah terjadi di bulan haram. Tepatnya di bulan Muharram. Perang apakah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Perang apakah itu? Santri lama? Ada yang tahu perang apa itu? Ada yang tahu? Santri baru, kalau gitu ada yang tahu perang apa? Nggak ada yang tahu. Salah satu perang di zaman Rasulullah yang terjadi di bulan Muharram itu penaklukan Khaybar. Penaklukan Khaybar. Jadi Rasulullah memimpin para sahabat menyerang Yahudi Khaybar di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Kadang-kadang perangnya terjadi di bulan Rajab. Kadang-kadang perangnya terjadi di bulan Rajab. Rasulullah memimpin pasukan menyerang musuh di bulan Rajab. Perang apa itu? Perang apa itu? Santri lama? Santri baru? Perang apa itu? Mana nih? Oh ya itu. Siapa itu? Yang senyum atau yang diam? Itu saya kalau gitu. Ah itu yang ngecung. Nah, ngelihat buku antum? Lihat buku? Enggak. Perang apa? Perang? Bukan. Gak usah diketawain atuh. Kan manusia tempat salah dan dosa. Coba yang belakangnya. Perang apa? Rasulullah memimpin pasukan nih ke tempat musuh, menyerang musuh di bulan Rajab. Perang apa itu? Contohnya? Perang Tabuk, betul, perang Tabuk. Jadi antum lihat catatan? Enggak. Jadi Rasulullah memimpin para sahabat beliau, banyak jumlahnya 30.000 orang, menuju Tabuk, hendak menghadapi tentara Romawi. Di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Pertanyaan gampang. Siapa yang tahu perang-perang Rasulullah yang terjadi di bulan Ramadan? Iya itu tuh, pojok. Perang apa? Gak usah dikasih tahu, gak usah dibisiki. Apa? Apa? Pertama perang Uhud, salah. Nah itu tuh. Antum lihat catatan. Dikasih tahu. Dikasih tahu siapa? Dikasih tahu siapa? Dikasih tahu antum. Antum? Yaudah antum. Perang apa? Pertama perang Badar, yang kedua? Enggak cuma satu, ada 2. Perang apa yang kedua? Perang? Tuh, yang itu tuh. Tadi yang itu tuh ngacung bukan tadi tuh? Antum ngacung tadi? Ngacung? Perang apa? Sudah disebut. Satu lagi, nah itu. Penaklukan kota Mekah.
Yang pertama perang Badar, yang kedua penaklukan kota Mekah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami dulu pernah berperang di bulan Ramadan bersama Rasulullah. Dan kami waktu itu tidak berpuasa. Kami waktu itu tidak saum. Dua perang itu adalah perang Badar dan penaklukan kota Mekah. Perang Badar dan penaklukan kota Mekah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Hanya dua ini. Hanya dua ini perang di zaman Rasulullah yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, tadi sudah kita sebutkan perang Ahzab atau perang Khandaq itu terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Beberapa hari berlalu setelah Idul Fitri di tahun tersebut. Di tahun tersebut. Berbeda dengan perang-perang lainnya, perang Ahzab atau perang Khandaq ini adalah perang yang lebih menyerang mental, kejiwaan. Jadi kalau perang Badar, perang Uhud, terus tadi ada penaklukan Khaybar, penaklukan kota Mekah, dan perang yang lainnya, itu mereka berperang, fisik, tenaga mereka terkuras, pikiran mereka juga. Jadi ada yang namanya adu senjata, ada yang namanya berkelahi, ada yang namanya menang, ada yang namanya membunuh atau dibunuh, ada yang namanya mengejar dan bertahan. Tetapi khusus perang Ahzab atau perang Khandaq, di sini yang terjadi adalah perang mental. Yang diserang itu mental, kejiwaan, psikologi seseorang, itu yang kena. Itu yang kena. Dan inilah perang yang berbeda dari perang-perang lainnya. Tetapi setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, yang terjadi berikutnya, Rasulullah dan para sahabat mereka menjadi pihak yang menyerang. Jadi perlu diperhatikan, sejak turunnya syariat berjihad di jalan Allah pada tahun pertama Hijriah, Rasulullah dan pasukan selalu berada di posisi orang-orang yang bertahan. Mereka yang diserang. Musuh datang di perang Badar. Mereka jumlahnya banyak. Rasulullah sedikit bersama para sahabat. Mereka berperang mati-matian, bertahan mati-matian dan memenangi perang. Lalu di perang Uhud juga sama. Musuh datang ke Madinah, menyerang Rasulullah dan para sahabat. Terjadilah perang Uhud. Dan posisi mereka adalah posisi yang diserang. Posisi yang bertahan. Dan ini termasuk juga diantaranya perang Ahzab dan perang Khandaq. Mereka yang diserang. Mereka yang bertahan mati-matian menghadapi musuh. Dan ini menjadi perang yang terakhir. Mereka dalam posisi seperti itu. Setelah perang Ahzab atau perang Khandaq, giliran Rasulullah dan para sahabat yang menyerang musuh. Giliran Rasulullah dan para sahabat yang menyerang tempat musuh. Dan nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Akan kita bahas satu persatu. Baik, kita baca. Apa yang bisa kita baca malam hari ini? Qala rahimahullah, berkata Sofi Rahman Al-Mubarakfuri di kitab Raudatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar. Yang punya kitab itu di halaman 158 paragraf kedua. 158 paragraf kedua. Ghazwatul Ahzabi. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, yaqulu ahlus siyar. Para ulama ahli sirah mengatakan, inna ishrina rajulan min sadatihim wa zu'amaihim kharaju ila Quraisyin. Jadi, jauh sebelum terjadinya perang Ahzab, ada 20 orang tokoh, pemimpin dan pentolan orang-orang Yahudi. Mereka berangkat keluar dari tempat-tempat mereka menuju Quraisy, menuju Mekah. Nah, ini kita bicara tentang asal muasal kejadian. Jadi waktu itu tokoh-tokoh Yahudi, jumlah mereka 20 orang, berangkat dari rumah-rumah mereka, berangkat dari kampung mereka,
menuju Mekah untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy. Yuharridunahum ala ghazwil Madinah. Datang ke Mekah lalu ngomporin tokoh-tokoh Quraisy supaya menyerang Madinah. Pak, perhatikan, tokoh-tokoh Yahudi ini 20 orang datang ke Mekah, kemudian ngomporin, memanas-manasi orang-orang Mekah, khususnya tokoh-tokoh Quraisy untuk menyerang Madinah. Wa wa'aduhum bin nasri, bukan hanya ngomporin, orang-orang Yahudi ini, tokoh-tokoh Yahudi ini juga menjanjikan kepada tokoh-tokoh Quraisy bahwa mereka orang-orang Yahudi akan membantu mereka, akan menolong mereka dalam menyerang Madinah. Jadi ini nggak main-main. Nggak cuma ngomporin, nggak cuma memprovokasi, tapi juga siap membantu, siap mengucurkan bantuan, mau itu uang ataupun tenaga. Ini orang-orang Yahudi, kelakuan Yahudi. Fa'ajabat lahum Quraisyun, maka pada waktu itu tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy mengabulkan, memenuhi permintaan orang-orang Yahudi. Jadi dikomporin, dipanas-panasin, dijanjiin bantuan, dijanjiin pertolongan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyatakan sanggup, siap untuk menyerang Madinah. Selesai orang-orang Quraisy, selesai orang-orang Mekah. Tsumma dzahabu ila Ghatafan. Dari Mekah, 20 tokoh Yahudi ini berangkat menuju Ghatafan. Ghatafan ini nama kaum yang tinggal di sebelah utara jauh dari kota Madinah, di pedalaman Jazirah Arab. Berangkat menuju kampung orang-orang Ghatafan. Kemudian melakukan yang semisal, mengompori mereka, menawari bantuan dan semacamnya. Fa'ajabu. Ternyata orang-orang Ghatafan, orang-orang suku Ghatafan memenuhi permintaan tersebut, mengiyakan keinginan Yahudi-Yahudi itu. Jadi bayangkan, orang-orang Yahudi ini ke Mekah lalu jalan menuju Ghatafan. Ghatafan ada di utara, sedangkan Mekah ada di sebelah selatan, jauh kota Madinah. Dari selatan kota Madinah yang sangat jauh itu, mereka berangkat ke arah utara. Jauh ke arah utara, menuju orang-orang Ghatafan. Selesai dari Ghatafan, thumma tafu fil qabail. Mereka lalu mendatangi suku-suku yang ada. Yang mereka ini masih musyrikin. Jadi, dari Ghatafan, mereka kemudian turun menuju ke kampung-kampung, ke kabilah-kabilah Arab yang mereka ini masih musyrik. Dan mereka juga belum masuk Islam. Mereka datangi Yahudi, mereka tokoh-tokoh Yahudi mendatangi kabilah-kabilah Arab yang masih musyrik, yang masih musyrikin. Lalu melakukan yang tadi kita sebutkan, ngomporin mereka, nawarin bantuan. Yang penting mereka mau menyerang Madinah bersama orang-orang Quraisy, bersama orang-orang Ghatafan. Fa'ajaba adadun minha. Ternyata sejumlah kabilah Arab memenuhi ajakan tersebut. Sejumlah suku Arab memenuhi ajakan tersebut. Lalu setelah mereka menentukan hari H, tsumma haruku haula'il qaum jami'a. Maka di hari H yang telah ditentukan, mereka masing-masing berangkat dari tempat mereka. Orang-orang Quraisy berangkat dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang Ghatafan berangkat dari kampung mereka menuju Madinah. Begitu juga suku-suku yang bersiap dan bersedia untuk menyerang Madinah. Berangkat dari kampung masing-masing menuju Madinah. Siapa aktor intelektualnya? Orang-orang Yahudi. Mereka bergerak serentak dari kampung masing-masing menuju Madinah. Menuju Madinah. Hatta yasilal jami'u ila atrafil madinati fi zamanin wahid. Sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan kota Madinah pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Jadi kita bayangkan betapa busuknya orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka ngomporin satu kaum demi satu kaum. Datangi kampung-kampung mereka.
ajak untuk bersama-sama bergerak, nawarin bantuan ini dan bantuan itu. Mereka semuanya tertarik bergerak bareng-bareng menuju Madinah untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat. Dan waktu itu jumlah mereka, orang-orang ini yang tadi kita bicarakan, mencapai jumlah 10.000 orang. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar dalam sejarah bangsa Arab. Bersatu, bergabung untuk memerangi satu musuh. Nah, karena mereka waktu itu berasal dari kaum-kaum yang berbeda. Yang satu suku Quraisy, yang satu suku Ghatafan, yang satu lagi kelompok Yahudi, yang satunya lagi kabilah ini, kabilah itu, maka mereka disebut dengan Ahzab. Mereka disebut dengan Ahzab. Kelompok-kelompok yang bersekutu, yang berkongsi, yang bergabung untuk menyerang Madinah guna membunuh Rasulullah dan para sahabat. Ingat kejadian ini di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Mereka nggak lebaran. Mereka orang-orang kafir. Rasulullah para sahabat di Madinah baru saja merayakan Idul Fitri. Ini apa yang disebutkan secara ringkas oleh Asy-Syaikh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri. Baik. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai sini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.